Misalnya 1. Jangan lupa titik spasi, maka akan terbaca penomoran. Dan seterusnya. Ini penomoran bertingkat. Tapi sebelumnya, bagi yang subscribe, like, komen, serta share, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar numbering dan bulat. Oke, untuk numbering dan bulat biasanya dalam pengerjaan Microsoft Word penomoran terdiri dari 3. Yang pertama penomoran tunggal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama penomoran tunggal secara manual. Contohnya A. Sesuaikan program Microsoft Word untuk membaca penomoran. Setelah A harus titik, kemudian spasi. Kita tulis contoh, ini penomoran tunggal. Kita klik enter, maka secara otomatis menuju ke B karena terbaca ada penomoran di atasnya. Oke, ini untuk penomoran tunggal. Dan seterusnya. Nih. Dan seterusnya. Oke. Ini penomoran tunggal. Kita penomoran tunggal secara otomatis. Oke. Kita cari yang secara otomatis. Dan apabila ingin mengganti atau membuang nomor, ini diklik di sini di numbering, klik none, maka secara otomatis nomor hilang. Terus penomoran tunggal secara otomatis, kita blok bagian yang penomoran, klik numbering, klik A. Misalnya mau diganti 1, 2, 3, ulangi sama seperti tadi. Nah, hingga ini penomoran tunggal secara otomatis. Oke, kita pilih A saja. Oke, yang selanjutnya penomoran penomoran bertingkat. Artinya penomoran bertingkat, di bawahnya ada penomoran lagi. Misalnya kalau A ini masih ada penomoran lagi, biasanya ditandai dengan terdiri dari. Nah, maka kita enter, oke, sehingga muncul B. Yang tadinya B menjadi C. Kita biarkan saja. Jangan langsung tulis di sini, tapi kita klik lagi seperti ini. Oke, kita back, kita hapus. Nah, yang B tadi kita hapus. Misalnya 1. Jangan lupa titik spasi, maka akan terbaca penomoran. Oke, contoh penomoran bertingkat. Oke, dan seterusnya. Ini penomoran bertingkat. Oke, misalnya di nomor 2-nya terdiri dari seperti ini, maka 3 biarkan. Kita buat lagi di sini. Nah, 3 hapus. Biasanya kalau sudah 1, biasanya A kurung. Oke, kalau A kurung tidak dititik tapi langsung spasi. Oke, kita contohkan penomoran tingkat
kedua seperti ini, dan seterusnya. Oke, ini terus lanjut 3, artinya ini tidak terpakai, kita hapus saja. Oke, misalnya ini tidak terpakai juga kita hapus saja. Oke, seperti ini sehingga rapih. Lanjut, misalnya di sini ada penomoran bertingkat. Oke, klik. Oke ya, D seperti tadi. Misalnya di bawah sendiri ada penomoran bertingkat, maka kita klik lagi, kita posisikan di sini lagi. Nah, misalnya di sini terdiri dari lagi, terdiri dari seperti ini ya. Maka yang D kita hapus. Oke, seperti tadi, 1 titik spasi. Oke, contoh lain, dan seterusnya. Oke. Apabila nanti yang C ada lanjutannya ke D, di sini masih punya simpanan D yang masih sejajar dengan ini. Kita untuk membuktikan bahwa penomoran itu satu level, misalnya sudah berhalaman banyak, kita klik salah satu nomor. Yang satu level itu klik sama, ini satu level. Misalnya di sini kita ngeklik C, maka sampai ke atas pun yang satu level itu kelihatan. Ini juga sama, ini yang satu level. Nah, ini yang satu level. Terus apabila nanti di sini D misalnya ada seperti ini, yang D kebetulan adalah banyak, tulisannya banyak, maka seperti ini. Sehingga dalam satu paragraf ini, ini adalah satu nomor, artinya ini masih berkelanjutan. Ketika kita enter, maka akan muncul E, artinya ini masih berkelanjutan. Terus yang selanjutnya yaitu penomoran berlapis. Kalau kita manualnya, manualnya ini ada di sini. Misalnya 1.1, 1.1.1 dan seterusnya. Misalnya kita buat 1 ya, 1 contoh penomoran berlapis. Oke, seperti ini. Misalnya ini 1.1 titik spasi. Maka ini penomoran berlapis. Contoh lapis 1. Maka seterusnya adalah 1.2 dan seterusnya. Oke, ini ya, ini untuk penomoran berlapis. Oke, kemudian kalau kita lanjutkan, misalnya 1.2-nya, maka tinggal seperti ini. Seperti ini ya, data dihapus, 2 titik spasi. Maka ini akan menyesuaikan nomor yang di atas. Contoh 2, maka kita spasi. Oke, kita geser saja. Contoh 2 ini. Apabila nanti ini mau di levelnya sama, bisa menjadi 2.1. Contoh
nomor 2 ini. Nah, maka kita menggunakan increase indent ini untuk menyamakan level sesuai kriteria yang di atas. Oke, seperti ini. Maka secara otomatis ini menyesuaikan level yang di atas. Namun ini nomornya 2 sehingga menjadi 2.1, sedangkan level yang di atas 1.1. Paham ya? Ini seperti ini. Oke. Terus lanjut ke bullet. Bullet adalah simbol digunakan untuk penomoran selain nomor dan huruf. Paham ya? Contohnya seperti ini. Misalnya ini terdiri dari misalnya. Nah, kalau bullet, oke, sementara kita hapus yang ini, tapi sudah di enter ya. Misalnya bullet. Contoh bullet 2. Nah, secara manualnya kita klik di bullet, klik bebas mau menggunakan bullet model apa. Misalnya kita menggunakan hitam seperti ini. Oke. Nah, dan apabila ini mau di bullet juga level dengan yang di atas, tinggal kita klik backspace sampai dengan sejajar, kita enter. Dan ini kurang sejajar, ya. Ini kurang sejajar, maka perlu disejajarkan. Caranya bagaimana? Kita levelnya di sini, kita decrease, maju. Nah, maka akan maju seperti ini, sejajar ini. Ini untuk bullets dan numbering. Demikian, semoga bermanfaat.